Hey halo Sobat Bukalapak, hari ini kita akan membuat side table dengan sebuah laci. Ayo bikin sendiri. Oke Sobat Bukalapak, seperti biasa sebelum kita mulai ke project pembuatannya, saya mau menerangkan dulu alat-alat dan bahannya untuk project yang akan kita kerjakan pada video kali ini. Pertama, saya punya sepasang bor. Ini alat untuk ngebor dan satunya itu khusus untuk nyekrup. Jadi sebelum kita sekrup, lebih baik kita bor dulu supaya papannya nanti tidak pecah. Dan ada juga mesin sander ini untuk menghaluskan sehingga nanti papannya bisa halus untuk segera kita finishing agar hasilnya bagus. Ada juga lem kayu seperti ini yang akan kita gunakan supaya merekatnya itu bisa lebih maksimal dan lebih kuat gitu. Jangan lupa kalian bisa gunakan masker dan juga kacamata ini untuk safety. Alat pelindung dirinya itu sangat penting banget. Dan alat-alat perintilan seperti penggaris siku, meteran, pensil, dan sebagainya. Untuk mesin utama saya akan menggunakan alat potong yang namanya table saw. Ini alat potong yang sangat enak sih kalau untuk motong-motong papan yang lebar gitu. Untuk bahan saya akan menggunakan yang simple saja sobat. Ini adalah kayu olahan berupa plywood. Kebetulan ini sudah ada finishingnya. Oke, karena sebentar lagi sudah mau masuk ke momennya Ramadan, jadi Bukalapak itu ngadain hashtag pilihan jagoan Ramadan. Untuk kalian yang suka ber-DIY seperti yang sedang saya kerjakan, yuk pantengin terus aplikasi Bukalapak. Di sana itu barangnya murah dan lengkap, ada gratis ongkir sepuasnya, kemudian ada cashback sampai dengan 1 juta rupiah dan ada flash deal ngabuburit juga. Kategori promonya itu mulai dari otomotif, motor dan mobil, kemudian ada sepeda dan olahraga, ada juga gadget dan tentunya rumah tangga home DIY seperti yang sedang kita kerjakan pada proyek kali ini. Nah, catat tanggalnya ya sobat. Periode pilihan jagoannya itu mulai dari tanggal 5 April sampai dengan 13 Mei 2021. Oke sobat, yuk langsung aja kita ke proses pembuatannya. Oke Sobat Bukalapak, langkah pertama yang saya lakukan untuk membuat project ini adalah memotong papan ini menjadi lebar 30 cm. Kemudian kita potong crosscut secara miring ya, jadi 45 derajat sudutnya dengan lebar atau panjangnya itu sekitar 50 cm. Ini kita butuh 2 papan dan kita butuh 2 papan lagi yang lebarnya 22 cm. Jadi kurang lebih sekarang kita punya 4 buah papan ya, 50 cm dan 22 cm. Kemudian papan tersebut saya potong miring sekitar 40 derajat sudutnya. Ini nanti untuk mempermanis bagian depannya supaya terlihat lebih elegan. Dan kurang lebih hasilnya menjadi seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita lakukan proses assembly. Di sini saya menggunakan lem, kemudian diperkuat menggunakan belt clamp seperti ini, dan kita tunggu sampai kering. Sembari menunggu proses pengelimannya itu kering, saya potong dulu untuk bagian kakinya. Jadi papan ini saya potong 8 cm lebarnya, dan akan saya potong dengan sudut kemiringan sekitar 15 derajat dengan panjang sekitar 50 cm. Dan kita butuh 4 buah papan ya untuk kaki-kakinya. Namun kaki-kaki ini bentuknya masih biasa, hanya ada sudut saja dengan lebar 8 cm-an. Untuk mempermanisnya, saya akan memotong ini menjadi taper. Jadi untuk bagian atas itu masih lebar dan untuk bagian kaki bawah itu sedikit menyempit. Nah, saya di sini menggunakan bantuan mal-malan yang dari kayu itu ya. Jadi untuk memotong seperti ini memang kita harus membutuhkan alat bantu lagi. Tapi ini masih DIY alat bantunya ya, gampang banget cara bikinnya. Kurang lebih kita butuh 4 buah kaki yang sudah ada tapernya seperti ini, tinggal kita lakukan proses perakitan. Untuk merakitnya ke bagian meja, saya membuat kotak seperti ini, masih dengan menggunakan bahan yang sama. Saya lem dan paku tembak saja. Kemudian saya akan memasangnya ke bagian kotak untuk meja tersebut menggunakan sistem pocket hole joinery, menggunakan alat bantu seperti ini ya, yang warna merah. Kemudian kita bor secara miring, jadi nanti akan kita sekrup dari bagian dalamnya. Ini fungsinya adalah untuk mempermanis supaya papan-papan yang kita kerjakan, furniturnya itu menjadi tidak terlihat adanya sekrup dari luar. Nah, kurang lebih saya udah punya 4 buah kaki, 1 buah kotak untuk penghubung dan 1 buah kotak besar ini untuk bagian mejanya. Sebelum kita melakukan proses perakitan kaki ke bagian mejanya, saya akan proses dulu untuk membuat coakan bagian belakangnya kabinet ini untuk menaruh penutup bagian belakang.
Jadi saya menggunakan sebuah mesin trimmer dengan mata slotting bit, ukurannya itu 3 mm, dan nanti akan kita pakai papan yang namanya papan melamin, dan kebetulan tebelnya sama tuh, 3 mm juga. Bagian dalamnya sudah ada warna putih. Untuk merakitnya tinggal saya berikan lem, kemudian kita taruh dan diperkuat menggunakan paku. Paku-paku ini fungsinya hanya sementara untuk mengikat dia supaya seperti diklem, tapi kekuatan utamanya nanti tetap ada pada lem tersebut. Nah, sekarang sudah sedikit menjadi cantik papannya karena sudah ada tutup belakang. Lanjut kita bakalan pasang untuk bagian kakinya. Untuk memasang kakinya, saya buat tambahan stopper di depan ini supaya lebih mudah untuk menempatkan posisi kotak yang akan kita pasang. Kemudian kotak ini saya sekrup dari bagian dalam menggunakan sekrup warna putih ya, yang ukurannya jangan sampai tembus ke bagian dalamnya gitu. Kemudian kita pasang kaki-kaki tersebut pada kotak ini menggunakan sekrup. Tidak pakai lem ya, karena memang papannya sudah finishing, jadi kalau dilem pun akan percuma. Tetapi menggunakan sekrup itu sudah sangat kuat hasilnya. Nah, kurang lebih kayak gini sudah jadi. Ini sekitar 80% ya, tinggal kita bikin untuk bagian lacinya. Oke Sobat Bukalapak, untuk bagian laci kita akan potong dari papan blockboard seperti ini, dengan bagian bawahnya itu dicoakin kayak dipotong tapi nggak tembus ya. Jadi ini nanti fungsinya untuk kita isi menggunakan papan melamin lagi yang 3 mili. Kebetulan mata pisau table saw tersebut itu sama ya, 3 mm juga, jadi pas. Jangan lupa berikan lem, kemudian kita pasang untuk melamin penutup bagian bawah, dan kita bikin laci ini menjadi seperti kotak itu. Kemudian kita lem dan baku tembak. Nah, untuk membuat laci ini sangat gampang ya sobat. Sebenarnya kita hanya membuat kotak, tetapi ukurannya harus kita perhatikan. Jadi dari kabinet yang ada ini kita kurangi 2,6 cm karena kita butuh menaruh sebuah rel laci seperti ini. Jadi rel laci ini masing-masing adalah 1,3 cm. Jadi kalau dua kanan dan kiri itu 2,6 cm. Makanya kita butuh mengurangi papan lacinya ini menjadi boxnya itu menjadi ukuran 2,6 supaya tidak seret ataupun tidak longgar. Dan untuk face lacinya atau top drawernya saya menggunakan papan yang sama. Saya lubangi seperti ini menggunakan mesin bor untuk bagian handle. Jadi kita tidak menggunakan handle tambahan lagi. Kemudian kita perkuat menggunakan lem dan kita taruh sehingga kalau sudah kering bisa kita tarik, dan kita perkuat dari dalam menggunakan sekrup karena akan ditarik dan didorong ya, jadi harus kuat kita sekrup. Oke sobat, proses pembuatan mejanya ini sudah hampir jadi, udah 90% jadi, tinggal kita amplas saja, kita perhalus, dan kalian bisa menggunakan finishing baik menggunakan wax maupun jenis oil, dan hasilnya akan sudah bagus banget nanti. Nah, kalau sudah jadi tinggal kita bawa masuk ke dalam ruangan. Kamu bisa menaruh ini di dalam kamar, di sampingnya tempat tidur, maupun di ruang tamu, di sampingnya sofa tamu ya, dan kurang lebih seperti ini hasilnya. Oke Sobat Bukalapak, project pembuatan nakas atau side table ini sudah selesai, hasilnya bagus banget. Kalian bisa taruh ini di sampingnya tempat tidur ataupun di sampingnya sofa gitu ya. Dan di sini terdapat satu buah laci yang bisa kalian pakai untuk menaruh handphone ataupun dompet, dan di atasnya kamu bisa menaruh air minum ataupun tempat untuk menaruh buku-buku bacaan kalian. Nah, karena sudah mau Ramadan, jadi Bukalapak itu ngadain hashtag pilihan jagoan Ramadan. Untuk kamu yang suka ber-DIY seperti saya, yuk pantengin terus aplikasi Bukalapak. Di sana itu barangnya murah dan lengkap, kemudian itu ada gratis ongkir sepuasnya, dan juga ada cashback sampai dengan 1 juta, serta ada flash deal ngabuburit. Promo kategorinya banyak banget sobat, mulai dari otomotif, yaitu motor dan mobil, ada juga untuk sepeda dan olahraga, dan ada juga gadget, serta alat-alat home DIY seperti yang sedang saya kerjakan pada proyek kali ini. Nah, catat tanggalnya ya, periode pilihan jagoannya itu mulai dari tanggal 5 April sampai dengan 13 Mei 2021. Oke sobat, terima kasih banget untuk kamu yang sudah nonton video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao!